kisaran harta 5-6 triliun. Sepertiganya berapa? Kurang lebih 2 triliun langsung diberikan. Gak mikir lagi, sepertiga harta saya. Masya Allah. Masuk lewat pintu belakang dalam tanda petik lah. Maksudnya gak mau diketahui orang. Masuk pelan-pelan, berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya semua harta saya. Masya Allah. Nabi terkejut, menatap orang itu dalam-dalam. Mada tarakta li ahlik? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata orang ini, Allah wa Rasulah, saya tinggalkan Allah dan nanti kalau baca hadis, jangan langsung pada isinya. Isinya disebut matan. Lihat dulu runtutan periwayat yang disebut sanad ini. Nah biasanya dalam ilmu sanad itu, para ulama hadis menyampaikan inspirasi kebaikan dari tokoh-tokoh penyampai hadis. Ini siapa mereka sampai bisa meriwayatkan hadis? Ya. Itu pelajari, itu melahirkan nanti tuntunan pada kita untuk bersemangat beramal. Ya. Abu Hurairah, saya persingkat saja. Nama aslinya bukan Abu Hurairah, Abdurrahman. Punya bapak namanya Sahar, ya. Dikenal dengan Abdurrahman bin Sahar. Nama paling aslinya pun bukan Abdurrahman, Abdus Syams namanya. Asalnya Abdus Syams. Abdun itu hamba, Syams itu matahari. Gampang kalau sudah ada Abdus Syams, berarti ini asalnya Majusi ini, ya. Penyembah matahari. Tinggalnya di Persia. Kalau sekarang antara Iran, Irak itu Persia. Qadarullah, tidak puas dengan keyakinannya, pindah masuk Kristen. Saat masuk Kristen, ya, masih bingung, bergolak dengan pemikiran. Ya. Qadarullah, mendapat informasi, diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Mendengar ada Rasulullah, ada Nabi di Madinah, dikejar oleh beliau. Ingin tahu informasinya. Subhanallah, datang ke Madinah. Sampai di kota Madinah, melihat Rasulullah sedang menyampaikan ta'limnya. Tidak menunggu lama, melihat orang yang sangat auranya luar biasa. Tutur katanya lembut, kata-katanya baik, memancarkan aura kebaikan. Selesai Rasulullah menyampaikan ta'lim, langsung bersyahadat. Tidak diminta oleh Nabi masuk Islam, langsung bersyahadat tanpa pikir panjang. Disinilah kemudian kata para ulama, setiap orang Islam itu mesti menampilkan akhlak yang paling mulia. Ya, karena hidayah itu, kebaikan bisa datang lewat orang lain, tidak harus melalui lisan. Akhlak kita yang baik-baik itu akan menampilkan kebaikan. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba kemudian dengan izin Allah, qadarullah masuk Islam. Saya persingkat, beliau masuk Islam itu kurang lebih 3 atau 4 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia. Ya, jadi agak di akhir-akhir masa kenabian. Setelah masuk Islam ganti nama menjadi Abdurrahman, punya cita-cita. Ini cara pandang para sahabat. Saya masuk Islam agak belakangan, tapi saya akan menyusul amalan kawan-kawan lain yang telah masuk Islam duluan. Itu poin pertama yang penting kita pelajari. Semua itu diterapkan oleh para sahabat tabi'in salafus saleh sampai sekarang. Saya beri contoh misal, Umar bin Khattab masuk Islam agak belakangan. Setelah Abu Bakar, Uthman, ya, Abdurrahman bin Auf, kemudian Arqam bin Abi Arqam, itu semua para pengusaha, orang-orang hebat. Ya. Setelah itu Umar masuk. Setelah masuk Islam, hasunna Islamu, bagus Islamnya. Lalu dilihat temannya Uthman beramal. Uthman lebih duluan dibandingkan Zaid. Dilihat-lihat Uthman, Masya Allah, ada panggilan jihad. Kata Nabi, anfiqu fi sabilillah, ayo cepat berinfak di jalan Allah. Orang ngasih biasa saja, ngasih sebagian. Uthman datang, ya Rasulullah, kurang berapa? Kata Rasulullah, sekian. Kata Uthman, ambil sepertiga harta saya. Saat itu ditaksir oleh ulama, para ahli as-sirah an-nabawi yang menyampaikan, Uthman dalam posisi itu ada di kisaran harta 5-6 triliun. Sepertiganya berapa? Kurang lebih 2 triliun langsung diberikan. Gak mikir lagi, sepertiga harta saya. Masya Allah. Kedengaran oleh Umar beritanya. Datang langsung, gak tunggu lama, gak nunggu besok, langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar Uthman sepertiga. Ya, kata Nabi, saya setengah harta saya. Setengah harta saya. Setengahnya harta Umar belum tentu sama dengan sepertiganya harta Uthman. Karena Uthman lebih kaya dibandingkan dengan Umar. Tapi poinnya, kalau Uthman sepertiga, saya setengah. Karena Umar tahu Allah tidak akan melihat kuantitas, yang dilihat keikhlasannya. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat, teman dekatnya Nabi, yang mengorbankan hidupnya, Insya Allah, nggak nunggu pengumuman. Begitu mendengar berita itu, masuk lewat pintu belakang dalam tanda petik lah. Maksudnya nggak mau diketahui orang.
tarakta li ahlik? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata orang ini, Allah wa Rasulah. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Dipeluk oleh Nabi, dibawa tangannya, diumumkan kepada para sahabat. Abu Bakar, ya akhi, Abu Bakar ini sahabat saya. Faman adahu faqad adali. Siapa yang mengganggu Abu Bakar, menyakiti Abu Bakar, dia telah menyakiti saya. Masya Allah, itu Abu Bakar. Yang tega ada orang memfitnahnya, menjelek-jelekannya, menuduhnya. Masya Allah, orang yang telah berjuang dengan Nabi. Kalau antum baca sirahnya Abu Bakar itu dengan Rasulullah, Masya Allah. Saat berhijrah itu orang paling panik. Datang ke depan, datang ke belakang, ke kanan, ke kiri, sampai Nabi mengatakan, apa yang kamu lakukan? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya takut kalau tiba-tiba anak panah datang dari depan. Biarkan saya ke depan, biar saya yang menjadi perisai duluan. Saya ke belakang karena takut tiba-tiba ada tombak dari belakang, biarkan saya yang kena duluan. Ketika mau masuk ke Gua Thur, itu antum kalau baca teliti, jeli, itu tangan Abu Bakar itu dimasukkan duluan ke gua. Kata Nabi, apa yang kamu lakukan? Kata Abu Bakar, saya khawatir kalau di dalam ada hewan buas, biarkan tangan saya yang kena duluan. Sampai dipastikan lagi, lempar batu ke dalam, dipastikan masuk duluan ke dalam. Itu Abu Bakar. Sampai saat pasukan pun berada di atas gua, kelihatan kakinya yang kalau menengok ke bawah pasti akan ketahuan. Abu Bakar yang paling khawatir, ya Rasulullah, kalau menengok ke bawah pasti kita kena, katanya. Turun ayat yang Taubah itu, sudah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itu Abu Bakar. Makanya sangat keterlaluan kalau ada orang datang belakangan, gak pernah ketemu dengan Abu Bakar, sampai bisa mengatakan anaknya Abu Bakar itu seorang pelacur. Bisa-bisanya Nabi dikerjai oleh anaknya Abu Bakar. Itu luar biasa jahatnya, katanya. Itu orang keterlaluan, dosa besar orang-orang seperti itu. Sampai Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari itu menulis buku khusus mencela orang tersebut itu. Ada di kitab yang kedua dari 19 kitab, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buka halaman ke-10 itu sampai halaman ke-12, itu runtut tulisannya. Wa minhum rafidhiyun. Ada di antara orang-orang bid'ah, kata Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari, aliran Syiah Rafidah, yasubbuna sayyidana Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, yang kerjaannya cuma banyak mencela sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar. Masya Allah. Wa yuballighuna Ali ibn Abi Talib wa ahli baiti, dan terlalu mengkultuskan Ali dan ahli baitnya. Boleh mencintai Ali, silakan, tapi dengan menjelekan sahabat yang lain itu yang keterlaluan. Kemudian di halaman ke-11 diriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memuliakan para sahabat itu. Sampai beliau tegas menyampaikan di situ, kalau ada orang-orang demikian maka jangan duduk-duduk bersama mereka, jangan difasilitasi mereka, jangan berjamaah sholat dengan mereka, jangan nikahi anak-anak mereka, jangan sholatkan mereka sampai mereka tobat kepada Allah dari dosa-dosanya itu. Itu Masya Allah. Bertakwalah antum kalau mendapati orang-orang seperti ini, segera jauhi. Itu orang-orang yang sangat besar dosanya. Baik. Masuk Islam, Abdurrahman bin Sakhr meniru pola Abu Bakar, meniru pola Umar. Kalau sahabat lain sudah bertahun-tahun masuk Islamnya, amalannya sudah banyak, saya belum. Kata orang ini, Abdurrahman, setelah masuk Islam, saya mesti punya bekal amalan. Artinya apa yang dilakukan? Berburu sunnah Nabi. Saya boleh sebentar dengan Nabi di dunia, di akhirat gak mau dipisahkan. Ditunggangi hadis, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cinta dengan sunnahku, dia sungguh telah mencintaiku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, gak akan dipisahkan, pasti bersamaku di surga. Abdurrahman ini mengatakan dalam dirinya, boleh sebentar dengan Nabi di dunia, tapi di akhirat saya tidak akan dipisahkan. Berburu sunnah Nabi, bukan hanya salatnya, bukan hanya baca Qur'annya, dari mulai bangun tidurnya sampai dengan tidur kembali diburu. Abu Bakar, Umar, Uthman menunggu Nabi dalam ta'limnya, yang ini tidak. Datang menunggu di depan pintu rumah Nabi. Begitu keluar dilihat, dicatat bagaimana cara jalannya Nabi, bagaimana cara menengoknya Nabi, bagaimana cara tersenyumnya Nabi, bagaimana cara makannya Nabi, bagaimana kemudian cara semua aktivitasnya Nabi, sampai sholatnya dilihat betul oleh beliau. Itu dituliskan 3 tahun bersama Rasulullah, Masya Allah, meriwayatkan 7.000 hadis. 3 tahun meriwayatkan 7.000 hadis, paling banyak meriwayatkan hadis. Saking cintanya dengan Nabi, sekarang ditulis, saat itu juga dipraktekkan. Bapak Ibu sekalian, orang ini melihat Nabi sangat lembut terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan. Begitu mencatat hadis itu, di jalan ketemu seekor anak kucing kecil. Dalam bahasa Arab, anak kucing kecil itu disebut dengan Hurairah. Coba lihat sini ya.
Kucing itu ada dua kata dalam bahasa Arab. Satu hurratun, hurrah. Ini kucing liar, bukan kucing rumahan. Kucing liar. Yang kedua kitpun, jadi kucing rumahan. Ada Hello Kitty ya. Kitty itu dari bahasa Arab. Kitun ya. Kitun, Hello Kitty, kitun, kucing rumahan ya. Kucing rumahan. Banyak kosakata bahasa Inggris yang dari bahasa Arab. Banyak ya. Yuk lihat sini. Sugar, apa artinya sugar? Gula, dari bahasa Arab, sukar. Sukar ya, jadi sugar ya. Lihat sini. Ini kucing rumahan, ini kucing liar. Hurrah itu kucingnya ya. Anaknya disebut Hurairah, anak kucing. Hurairah. Jalan di tengah jalan, melihat ada seekor anak kucing kecil yang liar. Tidak ada yang merawatnya, mengeong-ngeong mencari induknya, kehilangan induknya. Minta makan, minta perhatian, ditemukan. Karena sudah praktek, sudah melihat hadis tadi dipraktekkan. Diambil anak kucingnya, dimasukkan ke dalam kantung jubahnya. Masya Allah. Saking sayangnya dengan anak kucing kecil itu, dibawa ke tempat beliau istirahat, disimpan di pohon yang tinggi. Kalau malam-malam dikasih selimut supaya hangat, ya. Kalau lapar diberikan makanan, kemanapun pergi dibawa anak kucing kecilnya. Dipastikan tumbuh dengan baik, disayang, dirawat oleh beliau ini. Sampai tiba-tiba ketika akan mengejar sunnah Nabi itu ya, beliau datang, anak kucingnya ada di dalam saku jubahnya, berpapasan dengan Nabi. Ketika berpapasan itulah keluar anak kucing kecilnya. Saat keluar itulah kata Rasulullah, anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Anta Abu Hurairah. Karena anak kucing ini kehilangan induknya, dia menemukan bapak yang bisa merawatnya. Dalam bahasa Arab, nama Abu ini juga menunjuk sifat yang dominan. Maksudnya kalau ada orang sayang sama kucing, tidak ada yang sayang seperti kamu. Ini seperti bapak sayang pada anaknya. Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Jadi kalau sampai hari kiamat pun ada yang sayang sama kucing, gak ada yang seperti sayangnya Abu Hurairah. Ada yang ke taklib sekarang bawa kucing? Gak ada. Ke kantor bawa kucing? Gak ada. Cuma Abu Hurairah yang melakukan itu. Sampai sekarang, kenapa disebutkan gelarnya, lakabnya Abu Hurairah, apapun kunyahnya, untuk memberi pesan kepada kita. Lihat nih, seorang ahli surga saja, orang baik, hadisnya banyak, hafal Quran, surganya sudah jelas, hisabnya sangat ringan, tingkat surga paling tinggi, masih sayang juga, jangankan pada makhluk, pada kucing pun sayang. Kita surga belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, jangankan pada kucing, pada keluarga saja masih kasar lisan kita. Hati-hati. Cita-cita masuk surga paling tinggi bersama Nabi, nggak tanggung-tanggung surga Firdaus lagi. Ayo coba perbaiki amalan kita itu. Itulah Abu Hurairah. Itulah Abu Hurairah. Saking sayangnya dengan kita, kalau ada yang senasib dengan saya cuma 3 tahun bertemu dengan Rasulullah. Saya sudah kumpulkan, catat semua amalan-amalan Rasulullah itu. Kalau ingin bersama Nabi, silahkan tunggangi catatan saya ini. Sampai sekarang, itulah sahabat yang paling mulia. Abu Hurairah di antara periwayat hadis, 7.000 hadis. 7.000 hadis diriwayatkan dari beliau. Ya. Siapa nama aslinya tadi? Abdurrahman ya. Baik. Di antara hadis yang diriwayatkan kepada kita, perhatikan. Ini baru satu hadis di antara 7.000. Kalau kita baca sekarang di As-Salam, itu pahalanya mengalir untuk beliau. Dicatat oleh antum. Kalau subuh ini hadir misalnya 80 orang saja, itu setiap orangnya dapat pahalanya itu Abu Hurairah. Baru As-Salam. Kalau subuh ini dikaji di Bekasi di 5 masjid saja, kali 80, 400 orang. Kalau di satu provinsi Jawa Barat mengkaji hadis ini saat ini, misal 100 masjid saja, berapa pahalanya itu? Ya. Sahabat yang sudah dijamin masuk surga saja melalui lisan Nabi itu, yang amalnya banyak, luar biasa amalannya. Kita yang surganya belum jelas, harusnya lebih ditingkatkan lagi. Ayo. Sediakan dari sekarang. Modalnya itu nggak banyak amalan yang disampaikan oleh Rasulullah. Misal, kalau baca Quran itu, berapa pahalanya setiap hurufnya? 10. Sekarang baca 10 itu. Hadisnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, dia dapat 10 pahala kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf kata Nabi, walakin alifun harfun, lamun
harfun, mimun harfun, wa likulli harfin asyru hasanat. Setiap huruf 10 kebaikan. Kalau antum baca alif lam mim saja, berapa huruf itu? Berapa pahalanya? 30 kebaikan. Perhatikan ya. Itu yang baca. Yang mau investasi akhirat. Ya Allah, kalau hadis agak susah dicatatnya, bisa nggak lewat Quran? Boleh. Modalnya cuma kecil, 15.000, 20.000 beli mushaf. Punya 200.000 beli 10 mushaf, simpan di as-salam. Hadis sahih. Antum kan nggak 24 jam baca Qurannya. Ada yang sanggup 24 jam baca Quran terus? Tidak mudah. Simpan di as-salam. Begitu ada yang baca, antum nggak baca saat itu. Bahkan mohon maaf, mungkin meninggal duluan, mushafnya ada di as-salam, dibaca orang. Berlaku hadis, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri man amila bihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Orang yang memfasilitasi pada kebaikan sekalipun cuma menunjukkan lalu diamalkan oleh orang lain, maka orang yang memfasilitasi itu akan dapat pahala yang sama dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Setiap orang baca, antum dapat pahalanya. Setiap hurufnya 10 sama dengan yang bacanya. Ayo investasi dari sekarang. Ya, belajar dari para sahabat ini, belajar.